untuk fokus dalam komunikasi. Saya tadi bicarakan fokus itu kan di banyak lini. Jadi ada fokus pada waktu aktivitas, yang di sini saya bicarakan fokus dalam ranah komunikasi. Kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal dengan alat bantu. Itu dan fokus itu akan melahirkan kemampuan berkomunikasi verbal satu arah dan dua arah. Jadi kalau umpamanya yang nonverbal dengan alat bantu baru bisa kita kembangkan jadi satu arah dan dua arah dan menjadi komunikasi yang kompleks. Kalau dengan gesture aja tidak bisa. Tapi kemampuan komunikasi tanpa ada fokus juga tidak akan terjadi kemampuan komunikasi verbal satu arah dan dua arah. Itu seperti anak-anak ADHD itu, ya. Anak ADHD itu bisa bicara, bisa berbahasa. Tetapi kenapa dia fail di sekolah? Karena tidak ada fokusnya. Kemampuan komunikasinya ada, tapi fokusnya nggak ada. Maka dari itu, di sini kita juga harus melatih fokus anak kita. Bukan cuma kemampuan berkomunikasi gitu ya. Tanpa fokus komunikasi sulit dilakukan. Ya, itu banyak kok contohnya kalau di kita aja. Kalau kita ngelamun loh. Ngelamun aja kita tanya. Setelah itu pada waktu kita terbangun dari lamunan kita nggak tahu tadi yang ditanyakan itu apa. Ya. Jadi seperti kalau kita waktu kuliah dulu atau sekolah dulu, kalau kita nggak fokus hari itu mungkin kita punya satu masalah, mungkin baru dimarahin oleh orang tua, kita kepikiran terus. Jadi Anda nggak bisa fokus dengan guru yang ada di depan. Pastinya pada waktu kita tidak fokus, kita tidak akan bisa komunikasi. Salah satu komunikasi adalah kita bisa mendapatkan data-data atau informasi yang dikatakan oleh orang lain, yaitu bisa guru, bisa orang yang berbicara dengan kita, ya apapun itu. Jadi ada timbal baliknya pada waktu dari orang lain kita nggak bisa mendapatkan info itu. Fokus juga kita juga harus fokus pada waktu kita mau mengatakan apa yang kita ingin katakan. Apabila Anda tidak fokus itu biasanya Anda bisa rasakan pada waktu Anda mau mengatakan A, tetapi pada waktu yang sama Anda mungkin diajak bicara dengan orang lain, padahal Anda mungkin berbicara lewat telepon. Nah, waktu itu mungkin Anda nggak bisa ngomong dengan di telepon ini, karena Anda harus berbagi fokus dengan sesuatu yang ada di depan Anda. Nah, itu salah satu yang mungkin Ibu bisa rasakan, kayak namanya fokus itu bukan cuma pada waktu kita mendengar, pada waktu berbicara pun kita memerlukan fokus itu. Jadi fokus ini tolong jangan diremehkan, sangat-sangat kita sangat-sangat butuh gitu ya. Nah, ini cuma tanpa alat bantu, nonverbal dengan anak yang nonverbal, maka komunikasi menjadi sangat terbatas. Kira-kira ya seperti inilah, kalau Anda menulis, anak saya si A verbal, satu arah, fokus, ini nih, plus ditambah kejelasan, oke, kejelasan untuk lafal untuk verbal, plus seperti apa saja, seperti tadi yang kasusnya Yao itu. Dia bisa verbal, satu arah, tapi dua arah, tapi nggak bisa bertanya, cuma bisa mengatakan keinginannya. Nah, itu bisa ditambahkan di keterangan mengenai verbal anak, dua arah mengenai verbal dua arahnya anak ini. Jadi itu benar-benar memberikan saya kok informasi yang jauh lebih bagus untuk saya mengenal anak Ibu. Nah, yang selanjutnya itu tadi nomor satu ya, Bu. Untuk nonverbal, verbal saya kasih nomor satu. Karena ini pilihan Anda. Nomor satu itu apa yang Anda mau katakan ke saya nomor satu. Oke? Setelah itu kita ngomong ke nomor dua. Kemampuan menirukan. Biasanya banyak orang tua yang bicara bahwa menirukan itu kalau anaknya sudah bisa menirukan,
Itu anak saya sudah bisa ngomong, ya memang bisa ngomong, tapi belum bisa berkomunikasi ya Bu ya. Jadi di sini ada perbedaan mengenai komunikasi verbal dan kemampuan menirukan suara. Kalau komunikasi verbal itu adalah eh, mengeluarkan suara untuk tujuan komunikasi. Tapi kalau babbling aja atau ngomong mama 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 papa papa, oke ya dia bisa mengeluarkan kata mama dan papa pada waktu dia babbling. Tetapi kadang-kadang banyak kali anak-anak yang babbling itu kalau disuruh dengan sekarang kamu tirukan mama, dia fail. Nah, karena kadang-kadang pada waktu dia babbling, dia tidak merasakan sebenarnya apa yang akan, tidak merencanakan apa yang akan keluar dari mulutnya. Jadi itu hanya kadang-kadang dia tanpa sadar mengeluarkan itu, jadi pada waktu dia dengan sadar diharuskan merencanakan kembali pengeluaran suara itu, dia tidak bisa, gitu ya. Oke. Kalau Anda sudah ngerti, menirukan suara itu bukan komunikasi. Walaupun itu bentuknya ada orang yang bertanya, anak menirukan orang yang menirukan orang yang di sekitarnya yang membantu dia bagaimana menjawab pertanyaan itu. Nah, itu sebenarnya dia cuma menirukan suara dan kata. Nah, kita nggak tahu apakah dia benar-benar bisa, kecuali kalau ibu bisa ada alat bantu, dia bisa mengambil foto atau gambar yang sesuai dengan jawaban pertanyaan itu. Kita tahu dia bisa berkomunikasi nonverbal, cuman dia perlu untuk bisa mengeluarkan suara. Oral motor planning untuk produksi suaranya yang problem. Jadi kalau anak kita nonverbal, kita ajar dengan diberikan alat bantu, di sana kita akan mengetahui bahwa anak kita sebenarnya sudah bisa berkomunikasi dua arah atau tidak, tanpa menunggu anak kita bisa berbicara. Oke. Ini kalau umpamanya menirukan suara dan kata, nah itu kalau saya tulisannya video berarti tolong Ibu di video. Nah, menirukan suara, satu huruf atau satu suku kata, menirukan satu kata, dua kata, lebih dari dua kata. Terus di sini kejelasan artikulasi. Oke. Di sini kejelasan artikulasinya saya tambahkan juga di sini. Karena menirukan suara dan kata itu kebanyakan anak-anak awal-awal itu suara dan katanya kurang jelas gitu ya. Nah, menirukan suara dan kata itu bisa ada juga menirukan jawaban, menirukan pertanyaan. Kalau kita menanyakan sesuatu, siapa namamu? Dia akan mengatakan siapa namamu dalam bentuk yang kita biasanya ngomong ekolalia ya. Oke. Jadi ini adalah saya bicarakan menirukan suara dan kata itu adalah yang kita garis bawahi adalah kemampuan menirukan dalam mengeluarkan suara dan kata. Nah, ada juga menirukan yang motorik oral. Motorik oral itu adalah cuma gerakan yang berhubungan yang ada di wajah dengan otot-otot wajah yang biasanya kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, jadi sebelum kita ke menirukan suara dan kata, sebelumnya anak ibu biasanya harus bisa melakukan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan bibir, lidah, pipi, rahang. Nah, di sini saya kasih contoh seperti anak ibu bisa nggak membuka mulut. Nah, membuka mulut itu nah Ibu, biasanya ada orang tua yang bilang, "Anak saya bisa, Bu. Anak saya bisa membuka mulut kok, wong tiap hari dia makan. Kalau nggak membuka mulut gimana dia makan?" Nah, tapi itu adalah sesuatu yang otomatis. Otomatis bahwa membuka mulutnya anak ibu kalau ada sendok datang.
baru buka mulut, tapi tanpa sendok datang, dia tidak bisa melakukan perencanaan gerakan membuka mulut. Nah, itu yang dimaksud membuka mulut di sini itu ya juga Coca-Cola, kapan saja, di mana saja, siapa saja, ya. Jadi semua yang kita katakan bisa, itu harus dalam bentuk Coca-Cola. Jadi ya, seperti, "Oh, saya bisa mengatupkan mulut," kalau dia mungkin setelah pada waktu makan. Nah, itu juga bukan suatu yang, skill yang sempurna gitu ya. Monyongkan bibir, membuka mulut, menutupan mulut, memonyongkan bibir, biasanya kalau kita minta anak kita kiss, kita, cium, "Oke, cium mama." Terus gimana, ciumnya yang keras, pakai bibirnya dimonyongkan. Kita kasih contoh, nah itu menirukan, terus dia akhirnya bisa menirukan seperti itu, Nah, itu kemampuan memonyongkan bibirnya. Ini yang berhubungan dengan lidah, ya, menjulurkan lidah, lidah ke samping kiri, ke kanan, atas, bawah, lidah ke palata, lidah ke gigi atas. Nah, terus menjilat ke seluruh mulut dalam satu gerakan. Oke. Nah, gitu ya. Ini sangat advance juga. Kembungkan pipi, atau bisa kempotkan pipi, gigit bibir atas, gigit bibir bawah, gerakan tersenyum. Nah, itu kalau dia tersenyum sendiri mungkin bisa, tetapi kalau kita ngomong, "Oke, tirukan gerakan mama kalau lagi mama senyum." Nah, sekarang belum tentu anak kita bisa. Nah, untuk melakukan gerakan-gerakan menirukan saja, kita butuh fokus. Gimana kalau anak kita nggak fokus? Jadi kita kalau nggak fokus, fokus itu satu hal yang sangat penting. Sangat penting untuk anak kita bisa mendapatkan, mempunyai kemampuan untuk fokus. Tinggal fokusnya itu seberapa panjang, mau 1 detik, 2 detik, 3 detik, atau berapa panjang, gitu ya. Itu nanti kita yang kalau kita sudah tahu berapa detik fokusnya anak saya. Sekarang bagaimana memperpanjang itu. Tanpa fokus yang panjang, semua skill sulit untuk dimasukkan atau diinstal ke anak kita. Itu pakai saya meminjam istilah Dokter Ali, menginstal. Menginstal suatu keahlian ke dalam anak kita. Oke, yang setelah motorik oral, pertama tadi kan suara dan kata, menirukan motorik oral, menirukan motorik halus, kasar. Saya memang mengatakan dalam pertama itu menirukan suara dan kata yang paling tinggi. Kedua, yang sebelum motorik oral dikuasai, dia harus bisa menguasai. Sebelum menirukan suara dan kata dikuasai, dia harus bisa motorik oral. Sebelum motorik oral, dia harus bisa menguasai motorik halus. Sebelum itu, motorik halus, dia harus menguasai motorik kasar. Tetapi saya mulai menerangkan dari yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Ya, tapi ini saya semuanya kemampuan menirukan saya tulis nomor 2. Jadi kalau Anda mau nulis menirukan motorik kasar seperti apa, motorik suara dan kata seperti apa, motorik oral seperti apa, motorik halus, kasar. Oke, menirukan motorik oral saya sudah sebutkan tadi ya. Saya pikir Ibu sudah. Nanti Ibu lihat. Oke, kalau yang dari beberapa gerakan mulut, lidah, pipi, gigi, menggigit ini ya, itu kira-kira yang mana yang bisa? Sisanya mungkin kalau ini anak saya cuma bisa ini sama ini, sisanya enggak ada yang bisa. Itu lebih gampang juga. Berarti saya tahu yang lainnya udah nggak bisa.
Oke, menurunkan motorik halus. Motorik halus ini adalah sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan jari-jari tangan kita, ya. Jadi apapun yang hubungannya dengan jari-jari tangan, itu membuka atau menutup salah satu jari tangan. Anak-anak itu kadang-kadang menunjuk seperti ini ya bisa. Nah, bisanya kalau buka tutup semuanya, lima-limanya dibuka tutup. Kalau cuman oke, keluarkan, jari ibu jari, keluarkan jari telunjuk, keluarkan jari kelingking. Nah, itu sulit bagi mereka, ada beberapa yang sulit. Jadi, mereka kalau anak ibu nggak bisa melakukan ini, separasi dalam jari-jarinya, jangan ibu berikan dia untuk belajar piano. Karena tidak akan bisa, masa main piano kan nggak mungkin semuanya begini, harus kita punya, kontrol per jari tangan, oke. Untuk aktivitas atau gerakan yang berkaitan dengan manipulasi jari-jari tangan, itu kita kayak meremas atau merobek kertas, menulis, menggunting, mewarna, membuka, menutup botol ulir, menunjuk dengan jari telunjuk. Nah, itu salah satunya membuka tangan, menutup tangan, bisa nggak? Jadi buka tutupnya bukan gini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Bukanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ya. Itu yang memberitahu kita bahwa dia bisa separasi tangan. Tetapi untuk kegiatannya Ibu bisa lihat di sini ya. Dan untuk kegiatan ini bisa Ibu video. Motorik kasar. Kebanyakan anak-anak bisa ya kalau motorik kasar ya. Berjalan, tapi ada juga yang berjalan itu dia nggak bisa berjalan tapi berlari terus. Terus, melompat. Melompat itu kan harus lutut kita ditekuk dulu ya. Habis itu dia baru ke atas melompat. Ada banyak anak melompat dengan kaki yang lurus, seperti kalau saya ngomong itu Chinese ghost melompat gitu ya. Jadi dia melompat dengan kaki lurus, itu kurang sempurna. Merangkak, mereka juga kadang-kadang, kurang bisa koordinasi, merangkak itu harus, tangan kiri dan kaki kanan yang maju duluan, bukan kaki kiri, tangan kiri yang maju, itu merangkaknya zaman dia baby, ya. Kalau dia sudah besar pastinya dia harus merangkak seperti itu.